Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali hadir menemani sahabat Pramita dalam program Healthy Talk Live in Instagram pada siang hari ini. Bersama saya Rizky Putra yang akan membahas tentang penyakit saluran kemih. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri sahabat Pramita, karena saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan dokter pelayanan medis di Pramita Lab Cabang Jakarta. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Nurlia, atau yang akrab disapa dengan Dr. Lia. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Dr. Lia. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Gimana kabarnya, Mas Rizky? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Rizky. Alhamdulillah. Dokter mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat Pramita yang sudah menyaksikan Healthy Talk ini, Dok. Baik, Mas Rizky. Selamat siang, sahabat Pramita semua. Semoga sehat selalu ya di siang hari ini. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang infeksi saluran kencing atau ISK. Nanti dibantu dengan Mas Rizky. Betul, Mas Rizky? Siap, 100% siap. Oke, baik sahabat Pramita, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pramita yang sudah setia mengikuti Healthy Talk kita pada siang hari ini, dan kepada sahabat Pramita yang memiliki pertanyaan seputar topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sahabat Pramita dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Dr. Nurlia. Dan tidak hanya itu nih, Pramita Lab selalu memberikan kejutan menarik tentunya bagi sahabat Pramita yang berpartisipasi dan terpilih, berkesempatan mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 masing-masing untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih. Dan pengumuman nanti akan kami sampaikan di akhir acara, dan pastikan sahabat Pramita mengikuti Healthy Talk ini sampai dengan selesai. And the last but not least, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram @pramitalab.id, karena di situ kami akan menyajikan informasi menarik seputar kesehatan dan juga program promo menarik lainnya. Baik, sahabat Pramita, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kalau tadi Dr. Nurlia sudah menyapa sahabat Pramita, sekarang saatnya sahabat Pramita untuk mengenal lebih dekat Dr. Nurlia. Dr. Nurlia merupakan lulusan dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Benar ya, Dok ya? Betul-betul. Kelahiran di Serang 15 April 1994, dan saat ini Dr. Nurlia merupakan dokter pelayanan medis di cabang Pasar Minggu, Jakarta. Baik, dokter, sepertinya kita sudah siap ya, dan sepertinya sahabat Pramita juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Nurlia. Jadi kepada Dr. Nurlia, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Terima kasih, Mas Rizky. Untuk infeksi saluran kemih sendiri, mungkin sahabat Pramita semua sudah banyak atau mungkin sedikit yang mengetahui ya gitu tentang infeksi saluran kemih ini. Gitu. Infeksi saluran kemih ini artinya itu atau pengertiannya sendiri infeksi atau inflamasi yang terjadi baik dari ginjal, ureter, kandung kemih sampai pembuangan atau uretra. Paling sering tuh terjadinya di perempuan atau laki-laki itu paling sering terjadi di wanita karena saluran pembuangannya itu lebih pendek dibandingkan laki-laki. Juga laki-laki itu memang ada antimikroba di cairan prostatnya. Jadi memang membantu mengurangi resikonya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada laki-laki pun bisa terjadi infeksi saluran kemih ini, sahabat Pramita semua. Jadi untuk tanda gejala sendiri untuk infeksi saluran kemih bisa ada keinginan ingin berkemih terus-menerus gitu ya, adanya rasa nyeri, terus juga bisa dibarengin sama urin yang keruh, adanya nyeri di punggung gitu ya kalau memang ada gangguan di ginjal gitu, terus juga ada nyeri di organ intim gitu. Jadi memang penting dan harus gitu, penanganan ini harus cepat dan tepat ya sahabat Pramita semua begitu. Lalu bagaimana sih kalau kita sudah terinfeksi saluran kemih ini? Kalau sudah terinfeksi sahabat Pramita semua bisa cukup minum air putih, terus juga bisa konsultasi dengan dokter ya tentunya gitu untuk mengetahui apakah memang ke arah infeksi saluran kemih, lalu mendapatkan pengobatan yang tepat dan cepat gitu. Lalu untuk
bagaimana sih kalau mencegah terjadinya infeksi saluran kemih ini? Menghindarinya tentunya gampang ya, sahabat Pramita semuanya. Bisa cukup minum air putih minimal 8 gelas per hari, lalu juga tidak sering menahan buang air kecil ya, tentunya. Lalu untuk BAK itu kalau pada wanita tentunya harus dari depan ke belakang gitu. Jadi untuk menghindari adanya transmisi kuman dari anus ke daerah organ intim gitu. Terus juga tentunya pola makan, pola hidup yang sehat itu juga mempengaruhi mengurangi resiko ya terhadap infeksi saluran kemih sendiri. Begitu Mas Rizky. Oke, sebenarnya, sangat menarik sekali topik yang kita bahas pada siang hari ini ya, Dok, ya, karena, Betul. iya benar, karena, penyakit ini sendiri sebenarnya sudah, banyak sekali, orang-orang yang menderitanya. Nah, saya mewakili orang awam nih, Dok, sebenarnya gejala awalnya itu seperti apa, Dok? Apakah hanya sekedar nyeri atau ada gejala lainnya yang bisa kita sadari? Jadi kalau pada eh, kebanyakan orang memang nyerinya itu mungkin ya nyerinya itu bisa hebat gitu ya, terus juga bisa diiringi dari nyeri di punggung atau pinggang belakang, lalu juga adanya bisa diiringi dari demam kalau memang sudah dehidrasi ya, terus juga bisa ada sering frekuensinya lebih sering ya BAK-nya gitu. Oke, jadi kita juga harus lebih aware terhadap gejala-gejala yang Betul, timbul betul ya, Dok, sekali. ya. Nah, Betul. tadi kan ada rasa nyeri di, area organ vital dan Mm-mm, juga mm-mm. di bagian punggung. Nah, sebenarnya Betul. bagaimana cara membedakan atau mengenali bahwa, gejala itu merupakan infeksi saluran kemih atau penyakit ginjal? Oke, jadi sebenarnya tidak besar ya perbedaannya antara infeksi ginjal maupun infeksi saluran kemih bagian bawah. Bagian yang atas itu atau bagian infeksi ginjal sendiri tentunya ada keluhan demam bisa terjadi, lalu juga ada nyeri di daerah pinggang, lalu bisa juga ada BAK-nya berdarah, memang jarang terjadi tentunya ya sahabat Pramita semua. Ada frekuensinya yang sering nih BAK-nya, lalu ada nyeri juga bisa di daerah kemaluan. Memang mirip-mirip nih sahabat Pramita semua gejalanya dari yang bawah maupun atas. Cuman memang beda tipis gitu ya Mas Mhm, Rizky. mhm. Berarti nanti kita juga harus konsultasi ke dokter ya? Betul, betul. Iya, dokter saya tadi juga sempat, menggarisbawahi kalau kebiasaan minum air putih atau pola minum air putih juga sangat berpengaruh. Nah, sebenarnya seberapa besar dampak atau pengaruh dari minum air putih tersebut terhadap infeksi saluran kemih ini sendiri, Dok? Oke, memang besar pengaruhnya ya Mas Rizky air putih ini terhadap infeksi saluran kemih ini. Jadi sebenarnya minum air putih ini membantu eh, si kuman itu keluar Mas Rizky gitu. Jadi Mhm. dia nggak mengendap di dalam kandung kemih yang nanti memang beresiko terjadinya infeksi gitu. Jadi harus cukup minum air putih. Jadi membantu ginjal untuk mengeluarkan racun, mengeluarkan kuman tentunya begitu Mas Rizky. Nah, sebenarnya ini juga problem yang hampir dirasakan oleh semua orang ya termasuk saya, Betul. karena saya sendiri juga bisa dibilang cukup jarang untuk minum air putih karena karena alasan dari beberapa kesibukan. Baik. Kalau seandainya nih Dok, saya nih sering menahan kencing, ini mungkin Mm-mm. juga sering dialami oleh, Mm-mm. sahabat Pramita. Itu apakah dampaknya juga buruk Dok untuk, penyakit ini sendiri? Oke, jadi memang sahabat Pramita semua jangan sampai menahan pipis ya atau buang air kecil. Bahayanya memang bisa terjadi infeksi di saluran kemih tentunya. Karena kalau kita sering menahan buang air kecil, tentunya yang urin yang harusnya keluar, urin terus juga racun-racun ya di dalam tubuh itu ikut mengendap gitu karena ditahan gitu. Kalau memang kita minum air putih sudah banyak, tidak menahan pipis, nanti kuman-kuman dan racun-racun ikut keluar melalui urin, begitu Mas Rizky. Jadi tidak baik menahan Betul, betul, kencing ya Dok ya? Yang baik betul. itu menahan perasaan kepada seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Enggak, bercanda bercanda bercanda. Bercanda Dok. Oke Dok,
Kemudian untuk infeksi saluran kemih ini sendiri sebenarnya bagaimana sih cara mengidentifikasi penyakit ini? Apakah terjadinya hanya saat dewasa atau pada usia dini juga bisa terjadi, Dok? Oke, jadi memang semua kalangan atau semua usia bisa terjadi ya Mas Rizky, tidak Iya. hanya pada dewasa nih gitu. Infeksi saluran Oke. kemih ini bisa terjadi pada anak, dewasa maupun lansia gitu. Jadi semua umur atau semua usia bisa terjadi gitu Mas Rizky. Oke, kalau untuk anak kecil sendiri bagaimana tuh, Dok? Kalau anak kecil memang resikonya dari higienitasnya ya Mas Mm-mm, Rizky. mm-mm, Jadi sahabat Pramita semua kalau yang punya anak terutama ya gitu. Jangan lama-lama mengganti pampers atau popok gitu. Lebih baik setelah BAK atau buang air langsung segera diganti agar menghindari terjadinya transmisi kuman gitu dari oke. kotoran itu ke saluran kemih tentunya Mas Rizky kayak Oke, gitu. berarti edukasi terhadap orang tua juga sangat perlu ya, Betul, Dok ya, karena sekarang betul. terkadang orang tua nih ya, kalau misalnya memakaikan pampers kepada anaknya, kalau belum kencing itu belum diganti. Nah, sebenarnya berseberapa lama sih, Dok, waktu yang dibatasi untuk segera mengganti pampers lagi, walaupun itu sebenarnya belum terkena air kencing? Oke, jadi memang harus rutin diganti ya, sahabat Pramita semua, terutama yang punya anak, memang minimal 4 jam kalau memang belum adanya BAK atau BAB. Namun kalau sudah ada BAK dan BAB, memang Mm-mm. harusnya langsung diganti gitu, Mas Rizky. Kebanyakan orang tua sayang pampersnya masih kering. Katanya gitu. Dokter Namun kemudian bahaya ya gitu. iya bahaya makanya sahabat Paramita. Ke dokter kemudian sebenarnya bagaimana sih cara hidup yang baik nih untuk infeksi saluran kemih untuk mencegah penyakit ini sendiri apakah dari pola makan atau dari pola kebiasaan hidup lainnya? Oke, memang dari pola hidup juga mempengaruhi ya, sahabat Mm-mm. Pramita semua. Karena begini Mas Rizky, dari pola olahraga pun mempengaruhi ya, karena Oh, eh, semua itu kalau olahraga itu penting buat tubuh gitu, buat peredaran darah tentunya, terus juga membantu ginjal kerjanya lebih maksimal lagi gitu ya Mas Rizky. Terus juga cukup minum air putih nih sahabat Pramita, penting banget. Cukup minum air putih untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Begitu. Terus juga jangan menahan buang air kecil, Mas Rizky. iya berarti memang kunci dari hidup sehat itu adalah pola hidup ya dok ya. Pola Betul, hidup dan betul. juga pola makan. Nah, kalau untuk air putih sendiri itu minimal berapa liter per hari, Dok? Atau berapa gelas? Oke. Kalau untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari atau minimal Hmm. 2 liter sampai 3 liter per hari ya Mas Rizky, Hmm, hmm, sahabat hmm. Pramita semua. Air putih ya, Dok ya, bukan air Betul, soda, bukan kopi. betul, 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 betul. Ini Beda iya, kandungannya. 3 gelas tapi kopi semua isinya. Dokter, jadi sebenarnya seberapa besar sih peran dari penyakit ini sendiri dalam penurunan kualitas hidup kita, Dok? Jadi memang pada infeksi saluran kemih ini tentunya mengganggu kualitas hidup ya, karena memang infeksi ini sangat mengganggu dari frekuensinya, mungkin sering bolak-balik ke kamar mandi, Hmm, terus juga karena nyerinya itu loh Mas Rizky hmm, yang hmm, tidak hmm. tertahan ya, kan, Iya, iya karena benar. itu gitu. Mengganggu sekali untuk keseharian gitu. Lalu juga dari si BAK-nya ini kan nyeri di pinggang juga bisa, Hmm, terus hmm, juga hmm. bisa diiringin juga demam nih. Kalau memang sahabat Pramita semua kurang minum air putihnya, sudah infeksi saluran kemih, lalu minum air putihnya tidak cukup, gitu. Jadi tidak membantu penyembuhannya tentunya, Mas Rizky. Bisa menyebabkan demam juga ya, Dok ya? Betul, betul, karena Oh, dehidrasi oke itu oke. sendiri, Mas Rizky. Oke, baik. Dokter tadi saya juga sempat notice kalau seandainya kalau sebenarnya penyakit ini sendiri itu lebih berisiko kepada wanita dibandingkan dengan pria Betul, ya, Dok betul, ya. betul. Nah, berbicara tentang wanita, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi kandung kemih setelah aktivitas seksual nih, Dok? Terutama Oke. khususnya untuk wanita.
Jadi memang penting ya, sahabat Pramita semua, terutama yang wanita nih ya, setelah aktivitas seksual harus langsung berkemih gitu. Mm-mm. Karena kalau tidak langsung berkemih, itu bisa adanya transmisi atau memang eh, tumpukan kuman itu di dalam kandung kemih yang beresiko tinggi terhadap infeksi saluran kemih, sahabat Pramita semua. Begitu. Tapi kalau untuk infeksi saluran kemih ini sendiri, apakah menularkan atau bagaimana, Dok? Kecil kemungkinan untuk menularkan, Mm-mm. tapi jarang ya terjadi gitu infeksi Mm-mm. saluran kemih ini menular gitu. Mm-mm. Paling sering sih infeksinya mungkin yang menular, Infeksinya betul, karena infeksinya yang menular. transmisi dari Kumannya bakteri betul, tadi ya. betul. Iya. Namun kecil kemungkinannya ya sahabat Pramita semua gitu. Di jangan khawatir juga, yang penting penanganannya tepat ya, Dok ya. Betul, penanganan Iya, tepat dan cepat iya. tentunya. Masih berbicara tentang wanita nih, Dok. Bagaimana sih sebenarnya peran hormon pada wanita itu dapat berkontribusi terhadap infeksi saluran kemih? Jadi hormon itu sebenarnya penting ya, sahabat Pramita semua, terutama pada wanita nih. Bisa Mm, dari yang lansia atau ibu hamil tentunya. Kalau pada yang lansia tentunya karena sudah menopause gitu. Jadi sudah ada penurunan fungsi hormon gitu. Nah, fungsi hormonnya ini hormon progesteron tentunya untuk antimikroba. Nah, itu kalau memang sudah terjadinya penurunan fungsi, artinya fungsi dari antimikroba ini juga penurunan gitu. Nah, itu beresiko terhadap infeksi saluran kemih gitu. Terus juga pada ibu hamil, tentunya kalau ibu hamil juga ada perubahan hormon ya Mas Rizky ya. iya Jadi benar. memang beresiko gitu. Lalu pada ibu hamil pun memang karena imunitasnya juga rentan untuk menurun gitu. Jadi memang beresiko juga nih terpapar infeksi begitu Mas Rizky, sahabat Pramita Oke, semua. berarti bahaya juga ya, Dok ya, kalau Betul, seandainya penyakit ini diderita oleh ibu hamil. betul, Itu apakah betul. dapat membahayakan janin yang dikandung atau membahayakan proses melahirkannya nanti atau bagaimana, Dok? Jadi memang tentunya yang paling baik itu pengobatannya dan penanganannya harus cepat dan tepat. Bila penanganan dan cepat dan tepat gitu ya penanganannya, memang bisa optimal sembuh gitu, tidak ada pengulangan infeksi tentunya gitu, Mas Rizky. Kemudian kalau untuk mengurangi resiko infeksi kandung kemih pada wanita hamil itu gimana, Dok? Harus apa? Harus ngapain nih? Jadi kalau pada wanita hamil tentunya karena ada penekanan ya Mas Rizky di perut Hmm, bawahnya, jadi memang cenderung lebih sering berkemih gitu, lebih cenderung eh, ada penampungan gitu ya di kandung kemihnya gitu. Memang disarankan untuk cukup minum air putih, tentunya makanan pola makanannya harus sehat ya gitu karena untuk bayi dan ibunya. Dan juga jangan menahan buang air kecil, Mas hmm. Rizky, begitu. Balik lagi ke situ ya, Dok ya, Betul, betul, ke betul, faktor utamanya. Kemudian betul. kalau untuk lansia sendiri, Dok, gejala yang timbul itu sama atau ada perbedaan dan gimana cara mengenalinya? Jadi untuk pada lansia pun kurang lebih sama ya Mas Rizky dan Mm-mm. sahabat Pramita semua. Tanda gejalanya tetap di BAK, nyeri, frekuensinya juga lebih sering. Lalu kebanyakan pada lansia itu karena sudah mengendor nih otot-otot daerah panggulnya gitu ya. Jadi memang sering terjadinya infeksi saluran kemih karena sudah penurunan sistem kekebalan juga nih Mas Rizky gitu. Oke. Berarti otot panggul juga bisa kendor ya, Dok ya? Betul, betul, betul. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk melatih otot tersebut, Dok? Supaya nggak Jadi kendor nih. Jadi memang kalau otot-otot panggul bisa juga dilatih ya sahabat Pramita semua dengan senam Kegel tentunya bisa juga dengan yoga kalau wanita kalau pada wanita dan pria tentunya. Itu bisa dilakukan mungkin dari YouTube sahabat Pramita semua memang punya gitu ya di rumah jadi Bener. gampang dilakukan gitu ya Mas Rizky sahabat Pramita Iya. semuanya. Akses informasi sekarang luas ya, Dok ya? Betul, betul, Iya. betul, gampang diakses.
Kemudian untuk tadi dokter juga menyebutkan bahwa penyakit ini tuh menimbulkan nyeri ya dok ya. Betul, Nah betul. untuk para penderitanya sendiri sebenarnya bagaimana sih cara mengurangi rasa nyerinya itu dok? Karena kan pasti sakit banget ya. Betul, betul, betul. Memang harus berobat juga ya Mas Rizky gitu. Mm, Tidak melulu harus self diagnosa karena belum tentu infeksinya di saluran kemih gitu. Karena memang infeksinya banyak yang mirip dari si infeksi saluran kemih ini. Harus diperiksa lebih lanjut ya, sahabat Pramita semua, bisa di dokter atau ke mm. lab gitu. Jadi biar mengetahui apakah memang infeksinya ke arah infeksi saluran kemih gitu. Balik lagi jangan takut ataupun jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter Betul, ya. Karena betul, betul, sebagai untuk saat ini sebenarnya mungkin masyarakat mindsetnya itu masih menjadi hal yang tabu untuk penyakit ini dok. betul. Iya. Baik dokter, sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan terlihat sebenarnya sahabat Prime itu juga sangat antusias ya dan menarik untuk topik yang kita bahas pada siang hari ini. Tapi sebelum kita jawab nih dok, kita putarkan dulu satu media informasi untuk sahabat Pramita. Hai sahabat Pramita, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, manfaatkan berbagai paket medical check up dengan biaya serba Rp780.000 di Pramita Lab. Dapatkan juga diskon 20% untuk semua pemeriksaan khusus registrasi melalui Pramita Mobile. Promo berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus 2023. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700 atau kunjungi Pramita Lab terdekat di kota Sahabat Pramita. Terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka! Iya, promo kemerdekaan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Pramita Lab memberikan promo paket medical check up serba Rp780.000. Terdiri dari paket 1, 2, 3, dan 4, serta keringanan biaya 20% untuk item di luar paket khusus registrasi melalui aplikasi Pramita Mobile. Promo ini berlangsung mulai tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus 2023. Jadi untuk sahabat Pramita juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi Pramita Mobile, bisa download di App Store dan juga Play Store untuk melihat promo-promo yang sedang berjalan saat ini. Baik dokter, mungkin kita bacakan saja ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini sebenarnya sudah banyak banget nih yang masuk. Kita bacakan pertanyaan yang pertama ada dari @evelyn MS18. Penyakit saluran kemih disebabkan karena kurang minum. Jika seseorang sudah terkena penyakit ginjal, malah tidak boleh minum terlalu banyak. Lalu apakah bisa diatasi dengan cara yang lain, dok? Jadi memang tentunya harus konsultasi dulu ya dengan dokter gitu. Bagaimana nih cara minum air putihnya? Apakah boleh banyak atau dikit tentunya? Kalau pada gangguan ginjal memang harus dikurangi ya minum air putihnya karena sudah ada kerusakan ginjal itu sendiri. Kalau belum, nah itu cara mencegahnya itu dengan cukup minum air putih gitu Mbak Ya, Evelyn. cukup tapi tidak terlalu berlebihan juga ya, dok ya, Betul, mungkin untuk betul. kasus ini. Betul. Iya. Kalau pada pasien ini mungkin harus konsultasi lebih lanjut dengan dokter terkait ya masalah Benar. apa sebagai seberapa jauh kelainan di ginjalnya gitu atau kerusakan ginjalnya. Apakah memang harus dikurangi dari porsi air putihnya? Apakah memang cukup aja gitu minum air putihnya gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Mbak Evelyn ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari @ritanius05. Apa dampaknya bila infeksi saluran kemih ini terlambat ditangani? Oke, jadi memang kalau adanya keterlambatan gitu ya penanganannya, memang harus segera konsultasi dengan dokter. Apakah memang sudah mengarah ke batu saluran kemih karena sudah menumpuk atau saluran si kumannya itu sudah menyebar, misalkan yang paling terdekat ke ginjal gitu ya. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut apakah itu kelainannya itu kumannya sudah menyebar ataukah belum gitu. Tetap harus diperiksa lebih lanjut ya, Mbak. Iya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @Zahra Zahwaidan.
Assalamualaikum Bu Dokter, apakah ISK bisa dipengaruhi dari lifestyle seperti makan yang kurang higienis dan seringkali menahan buang air kecil? Karena ayah saya seringkali mengeluh sakit perut saat buang air kecil. Ini tadi Oke, juga sudah kita bahas Dok ya, mungkin baru bergabung nih. betul betul. Boleh dijelaskan ulang Dok? Oke, jadi memang kalau menahan buang air kecil itu sangat resikonya sangat tinggi ya, sahabat Pramita, karena urin yang harusnya keluar tertampung di kandung kemih. Jadi itu yang beresiko terhadap infeksi saluran kemih. Untuk sakit perut memang kecil kemungkinan ya, tapi bisa juga menekan si ususnya itu menekan ke kandung kemih karena posisi usus dengan kandung kemih memang berdekatan gitu, Mm-mm. sahabat Pramita semua. Jadi memang penting dari lifestyle itu di upgrade ya gitu, lebih baik lagi dari pola makan tentunya, hindarin yang makanan manis-manis nih sahabat Pramita semua. Terus juga minuman yang beralkohol, minuman yang bersoda itu juga memang tidak baik ya untuk saluran kemih dan ginjal tentunya gitu, sahabat Pramita. Tapi untuk tindakan yang dilakukan sendiri apa Dok? Ini kan kasusnya Mm-mm. sering sakitnya. Tindakan pertama Ha-ha. yang harus dilakukan itu apa? Memang harusnya konsultasi dengan dokter ya, Segera konsultasi apakah ke dokter. betul, apakah itu masalahnya di infeksi saluran kemih ataukah memang di ususnya nih yang bermasalah gitu, Mas Oke, Rizky. baik begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari @neisha.zea. Dok, apakah penderita diabetes dan wanita menopause lebih rentan terhadap penyakit saluran kemih? Dan bagaimana tips and tricks supaya badan kita aman dari penyakit saluran kemih? Oke, jadi memang pada pasien menopause atau pada pasien diabetes itu memang beresiko ya. Kalau pada pasien menopause ya tadi saya jelaskan karena sudah penurunan fungsi dari hormon progesteron dan juga penurunan sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi memang rentan terhadap infeksi, terutama infeksi saluran kemih, sahabat Pramita semua. Kalau untuk pada pasien diabetes, sama halnya seperti pasien lansia. Jadi sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun. Jadi memang beresiko ya gitu terhadap infeksi. Jadi gitu bisa terhadap infeksi saluran kemih itu sendiri, sahabat Pramita. Lalu kalau untuk diabetes sendiri memang harus ada penanganan lebih lanjut nih kalau memang ada masalah di infeksi saluran kemih. Apakah infeksinya hanya di saluran kemih ataukah memang infeksinya di tempat lain juga ada gitu, sahabat Pramita semua. Oke, begitu. Semoga terjawab ya, sahabat Pramita ya. Iya, kemudian satu pertanyaan lagi datang dari @anugrahadi. Pemeriksaan atau screening apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini infeksi saluran kemih atau USK ya, Dok? Baik, kalau untuk infeksi saluran kemih, untuk pemeriksaan laboratoriumnya bisa cek hematologi lengkap, sahabat Pramita, bisa juga cek urin lengkap, atau lalu cek CRP dan URCR untuk mengetahui apakah ada kelainan di ginjalnya atau gangguan di ginjalnya tentunya. Lalu untuk pemeriksaan kultur urin bisa biasanya pada pasien yang sering infeksi saluran kemih atau pada anak kecil yang terinfeksi saluran kemih gitu ya, sahabat Parmita semua. Oke, baik. Kemudian jangan lupa nih periksanya di Pramita Lab ya, Dok ya pastinya. Betul, Iya. betul, 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 Apalagi sedang ada promo kemerdekaan nih. betul, Iya. betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Husnul_Haromah. Assalamualaikum dokter, bagaimana jika kebiasaan kencing di sembarang tempat dan jarang membersihkan dok? Apakah menyebabkan ISK? Mohon gejala dan pertolongan pertamanya. Oke, jadi memang kalau kencing sembarangan otomatis higienitasnya sedikit berkurang ya gitu Iya dibandingkan benar. kencing di tempat seharusnya ya. Jadi memang resikonya itu karena higienitasnya nih sahabat Pramita. Jadi higienitasnya harus terjaga dan harus benar-benar bersih gitu membersihkan organ intim karena memang penting penting nih kalau membersihkan organ intim itu agar tidak terjadinya infeksi saluran kemih, sahabat Permita semua, begitu. Oke, jadi sering-sering menjaga higienitas atau kebersihan Betul, diri betul, sendiri itu betul. yang paling penting. Betul, Oke. betul. Pertanyaan selanjutnya datang dari @ayukurnia_2201. Dok,
bagaimana penanganan penyakit saluran kemih pada anak dan apakah penggunaan popok sekali pakai berpotensi anak terkena ISK dibandingkan dengan popok kain, Dok? Oke, jadi sama halnya kalau popok kain dengan popok sekali pakai, tentunya higienitasnya yang penting, baik itu popok kain maupun popok sekali pakai, agar langsung diganti setelah berkemih gitu. Tidak ada bedanya ya sahabat Pramita semua. Yang penting higienitasnya untuk anak bayi ini terjaga. Untuk pengobatannya sendiri biasanya dokter itu memberikan anti nyeri, terus juga antibiotik tentunya untuk mengeluarkan kuman-kuman di dalam saluran kemih itu sendiri ya sahabat Pramita. Nah, harusnya sih konsultasi nih ke dokter biar mengetahui apakah penyebab dari anaknya ini sakit itu infeksi saluran kemih ataukah memang infeksi lain begitu. Oke. Tapi kalau untuk bayi sendiri bagaimana cara mengenalinya, Dok? Karena kan kalau bayi kan belum bisa bicara ya, Dok, belum bisa Betul betul. mengekspresikan Heeh, apa yang mereka rasakan. Kita betul betul. sebagai orang tua harus seperti apa? Jadi biasanya pada bayi itu bayi sedikit rewel, lebih sedikit rewel nih. Terus juga bisa diiringi dengan demam, terus juga bisa adanya ruam-ruam di daerah eh, organ intim bayi ya tentunya gitu. Mhm, Jadi kita memang mengetahuinya harusnya sih kok cek lab juga ya Mas mhm, mhm. Rizky, biar kita tahu nih bayinya memang terinfeksi saluran kemih atau bukan. Memang penting gitu diperiksa ke dokter apakah memang penyebabnya saluran dari infeksi saluran kencing atau bukan gitu Mas Rizky, sahabat Permita semua. Oke, baik. Karena kalau saya jadi bayi, saya juga cuma bisanya nangis, Dok. Saya nggak bisa, "Mama, Betul, aku sakit, mama ini nyeri." betul. Makanya sedikit Iya, rewel ya, lebih sedikit rewel jadi iya bayinya, benar. betul. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari @nesya.zia. Dok, berapa kebutuhan minum harian yang benar ya? Dan apakah sering buang air kecil sampai lebih dari 8 kali itu berbahaya? Terima kasih. Oke, jadi memang bagusnya nih ya untuk minum air putih itu 8 gelas sahabat Pramita atau setara dengan 2 liter, boleh lebih atau sama dengan 3 gitu ya. 2 sampai 3 liter baiknya. Lalu kalau 8 kali bolak-balik perlu dipertanyakan nih apakah karena infeksi atau karena penyakit lain begitu. Karena infeksi juga infeksi saluran kemih belum tentu sering buang air kecilnya belum tentu sering buang air kecil ke toilet itu karena infeksi saluran kemih, sahabat Pramita. Apalagi sampai 8 kali ya. Tentunya harus dievaluasi lebih lanjut nih penyebabnya apa? Apakah karena penyakit diabetes atau penyakit yang lainnya begitu. Oke baik. Kalau saya sering kencing itu karena kedinginan, Dok. Saya jadi sering buang air kecil gitu, makanya saya nggak suka Oke. dingin-dingin gitu. Oke. Oke, katanya butuh kehangatan kata teman saya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari @anugrahadi. Komplikasi penyakit apa saja yang akan terjadi apabila infeksi saluran kemih atau ISK terlambat ditangani dengan benar? Oke, jadi memang kalau infeksi saluran kemih ini terlambat ditangani, tentunya berbahaya ya, gitu. Infeksinya bisa transmisi ke ginjal ataupun masalahnya nanti di ginjal nih, karena penanganannya tidak baik gitu ya. Bisa juga pembentukan batu saluran kemih tentunya. Jadi memang harus segera nih, sahabat Permita semua harus segera ke dokter biar tahu dan tidak berulang nyeri atau infeksinya gitu. Jadi biar tertangani lebih tepat dan cepat gitu. Oke, segera ke dokter untuk memastikan penanganan yang tepat dan juga cepat. Betul, Iya. betul. Pertanyaan selanjutnya ada dari @husnul haromah. ISK gejalanya apa dan jika keadaan sedang hamil muda seringkali ingin Mm-mm, pipis, tapi mm-mm. nggak bisa pipis nih dok dan dipijat akhirnya Oke, supaya bisa pipis. Nah, apakah itu oke. mempengaruhi ke daya tahan dan imun? Oke, jadi kalau pada wanita hamil memang karena penekanan itu ya dari bayinya kan menekan kandung kemih, jadi memang beresiko untuk sering buang air kecil begitu. Memang lebih baik jangan diurut ya sahabat Pramita karena memang berbahaya apalagi sedang hamil tentunya. Mm-mm. Berbahaya untuk ibu dan janinnya tentunya nanti bisa ada kontraksi ataupun masalah nih di si janinnya sendiri gitu. Jadi
dimohon jangan dipijat ya gitu sahabat Pramita. Cukup konsultasi dengan dokter, cukup minum air putih, lalu ubah lifestyle-nya gitu agar terhindar dari infeksi saluran kemih. Kalau sudah terjadi infeksi saluran kemihnya, lebih baik konsultasi ke dokter yang lebih mengerti gitu. Untuk tanda gejalanya pada ibu hamil tentunya hampir mirip ya sahabat Pramita dengan keseluruhannya dari lansia, orang dewasa dan anak kecil gitu. Sering berkemih, frekuensinya lebih sering gitu. Ada nyeri, bisa diiringi oleh demam, namun jarang gitu. Terus juga adanya nyeri di daerah kemaluan, organ intim atau di punggung atau di pinggang belakang Pinggang begitu. belakang ya. Betul betul betul. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari @ritanius05. Apa olahraga yang paling baik untuk kesehatan saluran kemih, Dok? Oke, semua olahraga sebenarnya sama ya sahabat Pramita semua Iya. begitu. Namun kalau memang mau mengkuatkan otot panggul, boleh lakukan senam Kegel atau yoga tentunya gitu. Lebih baik sih memang olahraganya jangan yang ekstrim ya kalau mau menurunkan berat badan atau mencegah infeksi saluran kemih ini sendiri gitu. Kalau disarankan sih memang mengubah lifestyle ya dibanding jenis olahraganya apa begitu ya. Benar. Betul. Tapi kalau untuk angkat beban sendiri itu sebenarnya bahaya nggak sih, Dok? Karena kan kita Heeh. ngeden nih, ketekan nih. Jadi memang harus ada yang mengawasi tentunya kalau ingin weight lifting gitu ya atau weight training karena tentunya agar tidak berbahaya sahabat Pramita. Jadi biar tertangani kalau memang ada hal yang tidak diinginkan tentunya ya begitu. Iya, benar, harus dengan pengawasan. Betul betul Iya. betul. Baik, pertanyaan selanjutnya dari @happymom_79. Dok, apa saja do and don't untuk mengatasi penyakit saluran kemih agar lekas sembuh? Oke, jadi memang untuk apa sih yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan gitu ya sahabat Ya, Pramita. benar. Jadi kalau yang harus dilakukan memang pencegahannya itu cukup minum air putih 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Lalu boleh juga latihan atau dirubah nih lifestyle-nya gitu ya, olahraga, pola makannya harus lebih bagus gitu. Terus juga jangan menahan buang air kecil, hindari nih kalau down-nya itu berarti harus jangan diminum nih kayak bersoda, terus juga yang makan makanan masam ya gitu. Terus juga yang alkohol tentunya, yang manis juga, yang gula-gula tinggi memang tidak disarankan gitu sahabat Pramita untuk dikonsumsi begitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Joyce.Sere. Ini sebenarnya sudah berkali-kali kita bahas, tapi saya senang sama kalimatnya nih. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Apakah sering menahan kencing akan berakibat infeksi saluran kemih, Dok? Silakan dijawab. Baik, untuk pertanyaannya ini fakta ya, karena Fakta, memang ya. sering menahan air kecil, sering menahan buang air kecil itu memang beresiko tinggi nih terhadap infeksi saluran kemih karena mengumpul tuh yang harusnya keluar kuman, terus juga si saringan-saringan dari ginjal ya tentunya itu ikut tertampung di situ. Nah, itu yang sebenarnya yang berbahaya ya, sahabat Pramita semua, yang beresiko tinggi terhadap infeksi saluran kemih. Begitu. Oke, kita perjelas lagi bahwa itu fakta ya, Dok ya. Betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @zahra@zahwaidan. Kalau saluran kemih dan gejala batu kencing apa bedanya, Dok? Karena sering pipis dan nyeri di perut, kencing panas, dan juga warnanya itu keruh seperti teh. Oke. Deteksi dini pakai apa ya, Dok? Jadi memang kurang lebih memang sama ya tanda gejala infeksi dengan batu gitu. Memang infeksi ini nanti bisa mengarah ke arah batu saluran kemih tentunya sahabat Pramita. Jadi kalau batu saluran kemih ini dia ingin ada perubahan posisi nih. Kalau ada perubahan posisi baru dia bisa keluar nih si urinnya gitu. Bisa juga adanya serpih-serpihan saat buang air kecil gitu sahabat Pramita. Lebih tinggi resikonya
kencingnya berdarah gitu. Pada ISK atau infeksi saluran kemih bisa terjadi, namun tinggi kemungkinan pada batu saluran kemih karena batunya itu sudah mengiritasi atau menginflamasi daerah saluran kemih. Jadi memang berisiko nih sahabat Pramita semua gitu. Itu perbedaannya ya sahabat Pramita semua. Oke, baik. Kembali saya ingatkan untuk sahabat Pramita yang memiliki pertanyaan ya dapat menuliskan langsung di kolom komentar biar nanti langsung dijawab nih. Bisa langsung kita diskusikan bersama dengan Dr. Nurlia. Betul, Oke. betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Uncle_Nurdin. Selamat siang dokter, izin bertanya. Apakah diinfeksi saluran kemih bisa disebabkan karena kita kencing sembarangan, Dok? Seperti kencing di bawah pohon, angker, atau keramat? Atau hanya mitos saja, Dok? Oke, jadi memang kencing sembarangan itu tergantung ya, apakah Ya. saat higienitas atau saat membersihkannya itu bersih atau enggak nih. Karena tidak menjamin ya kencing sembarangan itu higienitasnya terjamin gitu. Iya. Sebenarnya sebenarnya yang beresiko itu higienitasnya sahabat Pramita. Mau kencing sembarangan juga silahkan asal dibersihkannya lebih baik gitu. Namun tidak disarankan ya untuk buang air kecil sembarangan gitu ya, karena tidak sopan. Iya, jadi resiko dari buang air kecil sembarangan itu bukan infeksi saluran kemih, tapi takut diintip sama orang lain. Itu yang poin utamanya. Iya. Aduh, sahabat Pramita sangat lucu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Neisha Dezea. Dok, jika ibu menyusui terkena penyakit saluran kemih, apakah nanti bayinya juga akan kena, Dok? Oke, jauh jauh kemungkinan ya itu sahabat Pramita, karena ibu menyusui tentunya sudah tidak ada janin di dalam tubuh gitu, dan itu nutrisi pun yang keluar itu dari air susunya gitu. Jadi kecil kemungkinannya untuk terjadi ke bayinya, karena kalau infeksi saluran kemih kan terjadinya di bawah ya sahabat Pramita, sedangkan anak menyusui di payudara gitu. Itu jauh sekali Jauh, atas gitu. bawah, atas bawah. Betul, betul. Itu tidak ada keterkaitan Iya, ya, berarti itu betul. mitos ya, Dok ya? Mitos. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan dari @happymom_7919. Bertanya lagi nih, Dok. Apakah penyakit saluran kemih bisa disembuhkan dan sembuh dengan terapi pengobatan yang teratur? Oke, jadi memang sebenarnya infeksi saluran kemih ini bisa sembuh kok, sahabat Pramita semua. Asal penanganannya cepat dan tepat. Jadi memang adanya pemberian antibiotik itu yang membuat mungkin sahabat Pramita itu malas ya untuk minum. Karena kan kalau antibiotik itu harus rutin diminum gitu ya, harus sesuai jadwalnya. Sebenarnya itu antibiotik itu diminum sesuai dengan aturannya agar menghindari resistensi terhadap obatnya itu loh gitu. Makanya memang harus rutin, cepat dan tepat penanganannya begitu agar sembuh sempurna gitu atau sembuh total gitu ya. Oke, ini berkaitan lagi dengan pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Dok, apa datang dari @ALD_chair. Dok, apabila saya sering mengalami ISK, tetapi setelah konsumsi obat dari dokter masalah teratasi nih, sudah sembuh nih, Dok. Tapi Betul. kemudian beberapa bulan kemudian kambuh lagi. Apakah itu berbahaya, Dok? Dan sebenarnya apakah ini bisa kambuh kembali atau bagaimana, Dok? Memang ISK itu bisa terjadi kembali di mana sahabat Parmita menghadapi itu gitu. Apakah mungkin dari kebiasaannya yang memang terulang, jadi terinfeksi ulang nih gitu. Jadi memang penting di evaluasi apakah penyebabnya gitu. Apa karena kurang minum air putih atau sering nih menunda berkemih gitu. Jadi memang beresiko gitu. Atau memang setelah seksual gitu tidak langsung berkemih itu juga kan memang beresiko ya sahabat Pramita semua terjadinya infeksi begitu. Jadi sebenarnya pengulangan ini bukan karena dari faktor pengobatan yang belum selesai, tetapi Betul, betul. kembali lagi ke habitnya yang kurang baik ya, Betul, Dok ya. betul, betul, betul. Iya, itu wajib perlu dievaluasi. Betul, Kemudian betul. pertanyaan selanjutnya dari @Gina Herliana. Siang, Dok, izin bertanya.
Untuk yang sudah menopause memang cenderung tidak bisa menahan buang air kecil ya dok. Kalau boleh tahu karena faktor apa ya dok? Nah ini tadi yang sudah disampaikan. Boleh mungkin dijawab Baik, lagi dokter. baik. Kalau untuk menopause itu karena memang sudah adanya penurunan fungsi dari otot-ototnya itu ya. Jadi memang lebih sering mungkin mengompol gitu ya, tidak bisa menahan buang air kecil jadinya. Terus juga sering berkemih itu juga karena memang sudah penurunan fungsi ototnya itu sendiri gitu. Makanya memang beresiko. Karena mengompol mungkin pakai pampers ya, Mm-mm. imunitasnya lebih kurang gitu. Jadi memang beresiko juga tuh terhadap infeksi saluran kemih begitu. Karena juga pada postmenopause itu imunitasnya atau kekebalan tubuh kita memang sudah menurun, sahabat Paramita. Jadi rentan tuh terhadap infeksi begitu. Tapi kalau untuk otot di pinggul sendiri, dok kan kalau tadi olahraganya itu untuk menahan agar otot Mm, tersebut bisa tetap kencang ya. mm, mm, Tapi mm. kalau kasusnya sudah kendur, apakah itu bisa dikembalikan lagi seperti semula dengan olahraga? Oke, jadi kalau sudah penurunan, artinya sudah tidak bisa diperbaiki ya, Sobat Pramita. Bisanya mungkin harus kalau untuk lansia sendiri memang tidak bisa diubah tuh si ototnya itu, kecuali operasi ya, Sobat Pramita tentunya. Operasi. Tapi membutuhkan biaya yang sangat besar juga ya dok Betul, ya. betul, betul. Iya. Kalau mengkencangkan kembali itu lebih sulit karena sudah kendur ya, sudah penurunan fungsi tentunya seperti itu. Oke. Dokter, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari @_Putri Sakina. Dok, izin bertanya, pada pemeriksaan urin lengkap seperti hasil leukosit esterase positif 3 dan pada sedimen terdapat leukosit, apakah sudah mengindikasikan ke arah ISK ya dok? Oke, jadi memang di situ sudah terjadinya infeksi ya, sahabat Pramita semua. Leukosit kan yang itu memang sel darah putih ya, terdapat sel darah putih. Memang sudah besar kemungkinan, tapi belum tentu nih sahabat Pramita semua ini ke arah ISK. Biasanya kalau pada pemeriksaan urinalisa lengkap itu di situ di mikroskopik bisa terlihat adanya bakteri. Begitu sahabat Pramita semua. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok, dari @andro_i. Dokter tanya, penyebab nyeri kemih atau anyang-anyangan itu apa dok penyebabnya? Makasih sebelumnya. Oke. Penyebab nyeri itu sendiri tadi dok. Oke, jadi penyebabnya itu sendiri sebenarnya karena yang si urinnya ini tidak keluar sempurna ya karena tertahan karena sering tadi tertahan gitu ya. Jadi dia ada yang menyisa, ada yang menyisa, menimbulkan inflamasi. Jadi itu yang bisa menimbulkan nyeri gitu, sahabat Pramita. Karena sudah terinfeksi, jadi ada perubahan di saluran kemih yang menyebabkan nyeri begitu sahabat Pramita. Oke, nyeri. Jadi harus dikenali juga gejala-gejalanya ya. Betul 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 karena @androt_i. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Ini juga sudah dijelaskan tapi sebagai penegas juga. Ini pertanyaannya datang dari @face_Suryo. Dokter Nuria izin bertanya, apabila kita tidak terlalu suka minum air mineral dan jarang buang air kecil, apakah berpengaruh pada fungsi ginjal atau saluran oke. kemih kita ya dok? Oke, jadi memang betul sekali ya, berpengaruh sekali gitu. Karena kalau kita minum air putih, artinya ginjal itu terbantu gitu fungsinya, membuang si kotoran racun-racun dalam tubuh itu baik dari protein, gula, lalu kuman itu terbawa gitu ke urin. Tapi kalau kita tidak minum air putih, artinya kan adanya pengendapan ya gitu, tidak terbantu tuh keluar gitu dia. Jadi nggak membantu si fungsi ginjal. Bisa aja nanti ke depannya terjadi penurunan fungsi ginjal gitu, sahabat Permita Oke. semua. Dokter, pertanyaan terakhir nih dari saya pribadi, sebenarnya kalau untuk buang air kecil itu lebih baik berdiri, jongkok, atau duduk dok? Eh, Kalau untuk BAK sendiri lebih baik memang posisi eh, jongkok atau duduk ya. Tapi Hmm. lebih tepat sih memang ke eh, jongkok gitu karena memang kalau pada terutama pria gitu yang lagi sudah infeksi saluran kemih itu membantu mengosongkan si kandung kemihnya ini. Namun memang tidak ada yang signifikan
perbedaannya pada yang sehat gitu. Kalau tidak terinfeksi memang tidak ada ngaruhnya gitu ya untuk berdiri, duduk atau jongkok gitu. Tapi pada pasien-pasien atau mungkin sahabat Paramita lagi infeksi gitu. Enaknya posisi seperti apa sih, Dok? Lebih baik sih jongkok gitu ya, karena membantu tuh mengosongkan si kandung kemihnya begitu, sahabat Oke, Paramita. jadi juga harus diperhatikan ya dok ya. Terima Betul, kasih betul, atas jawabannya dokter. Oke, betul. baik dokter, sepertinya masih banyak juga pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan mohon maaf kepada sahabat Pramita mungkin tidak dapat kami bacakan satu persatu ya. Mungkin nanti akan kami jawab pada kesempatan Healthy Talk selanjutnya. Nah, seperti janji saya di awal tadi, sebentar lagi kita akan mengumumkan 3 sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu satu media informasi untuk sahabat Pramita. Berikut cuplikannya. Hai sahabat Pramita, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, manfaatkan berbagai paket medical check up dengan biaya serba Rp780.000 di Pramita Lab. Dapatkan juga diskon 20% untuk semua pemeriksaan khusus registrasi melalui Pramita Mobile. Promo berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus 2023. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700 atau kunjungi Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita. Terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka! Iya, kembali lagi kami ingatkan untuk promo kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi Pramita Lab memberikan pemeriksaan serba Rp780.000. Paket pemeriksaan medical check up ada terdiri dari paket 1, 2, 3, dan 4. Untuk detailnya, sahabat Pramita dapat melihat di aplikasi Pramita Mobile ataupun dapat menghubungi Pramita Lab terdekat dari lokasi sahabat Pramita. Dan promo ini berlangsung mulai tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus 2023. Nah, dokter, sekarang sudah waktunya nih kita waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita yaitu untuk pengumuman sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Kita bacakan pemenangnya. Jeng 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 jeng. Yang pertama selamat kepada @happymom_7919. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ada selamat kepada @afrianto_eko. Dan yang ketiga, selamat kepada @zuli7063. Selamat kepada ketiga sahabat Pramita yang terpilih dan pastikan ya sahabat Pramita untuk follow Instagram kami di @pramitalab.id karena nanti sahabat Pramita akan dihubungi langsung oleh tim dari Pramita Lab melalui DM Instagram dan jangan lupa jangan di private akunnya. Ntar kalau di private uangnya hadiahnya buat saya nih. Oke dokter, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini dok ya, mungkin dokter boleh memberikan sedikit kesimpulan terkait dengan topik yang sudah kita bahas tadi. Silahkan dokter. Baik, sahabat Pramita semua, untuk ISK ini memang penting ya untuk diketahui dari tanda gejalanya tentunya. Memang mungkin lebih sama mirip-mirip gitu ya dengan yang BS batu saluran kemih dengan ISK. Namun kalau untuk ISK sendiri memang seringnya di nyeri daerah kemaluan gitu ya, adanya frekuensi BAK yang sering, terus juga adanya urin yang keruh, bisa juga dibarengin sama BAK berdarah, tentunya ada nyeri daerah panggul, namun jarang terjadi pada wanita. Namun jarang gitu ya, memang seringnya pada wanita tentunya. Untuk penyebabnya sendiri dari ESK ini bisa dari sahabat Pramita mungkin sering menahan buang air kecil, minum air putihnya kurang, terus juga dari faktor-faktor lain ya, dari diabetes tentunya, mungkin lagi hamil, sehingga penurunan imunitas gitu ya. Terus juga mungkin dari sahabat Pramita memakai kateter gitu ya, yang menyebabkan resiko tinggi terhadap infeksi saluran kemih itu gitu. Pencegahannya untuk infeksi saluran kemih, sahabat Pramita semua, hindari
minum-minuman yang bersoda tentunya, terus juga makanan-makanan yang eh, makanan-makanan yang asam, terus juga minuman beralkohol gitu ya, yang gulanya tinggi ini juga harus dihindari sahabat Pramita. Oke, Minumnya yang minumnya penting air putih. iya air putih gitu ya dok ya. Betul, betul, Gitu. betul. Oke, terima kasih dokter atas kesimpulannya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada sahabat Pramita terpilih. Dan sepertinya sudah saya sampaikan tadi ya untuk mendownload aplikasi Pramita Mobile dan juga manfaatkan promo kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di bulan Agustus ini. Dan semoga informasi yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat Pramita dan semoga sahabat Pramita tetap sehat selalu. Kepada dokter, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada sahabat Pramita ya dok ya. Baik, terima kasih Iya, juga Mas Rizky. semoga kita bisa kembali lagi di lain kesempatan. Tidak Baik. terasa sudah hampir 1 jam kami menemani sahabat Pramita dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pramita yang sudah mengikuti Healthy Talk ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kami di Instagram @pramitalab.id karena di situ kami akan menyajikan informasi menarik seputar kesehatan dan juga program promo menarik lainnya. Saya Rizky Putra mewakili tim dari Pramita Lab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya.